Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan ini kami bertiga akan berdiskusi mengenai relevansi filsafat pendidikan dalam kehidupan mahasiswa abad ke-21 dengan berfokus pada pemikiran progresif dari John Dewey. Di sini saya tidak sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amina Belvia Sasawe dengan akhiran NIM 091. Di sini saya berperan sebagai moderator dan bersama saya telah hadir dua rekan saya, yaitu saya Uli Aulia dengan akhiran NIM 143. Hari ini saya akan memaparkan pokok-pokok pemikiran John Dewey, khususnya yang berkaitan dengan proses belajar dan perkembangan peserta didik. Dan saya Inyoman Triana Dharma dengan akhiran NIM 116. Saya akan memberikan analisis mengenai tantangan pendidikan masa kini serta bagaimana pemikiran Dewey dapat memberikan solusi. Nah, itu tadi perkenalan dari rekan-rekan saya. Baik, mari kita mulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, baik, untuk memulai diskusi pada hari ini, saya ingin mengajukan pertanyaan mendasar terlebih dahulu kepada Kak Uli dengan Kak Dharma. Pertanyaannya, apa peran filsafat pendidikan bagi kita sebagai mahasiswa abad ke-21 ini? Filsafat pendidikan itu merupakan pijakan konseptual yang membantu kita memahami tujuan pendidikan, proses belajar, serta arah yang ingin kita capai. Tanpa filsafat, praktik pendidikan akan kehilangan orientasi. Selain itu, filsafat pendidikan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis. Di tengah perkembangan zaman yang cepat, filsafat berfungsi menjaga agar proses belajar tidak sekedar bersifat teknis, tetapi tetap menekankan nilai kemanusiaan. Nah, itu tadi pendapat dari Kak Uli dengan Kak Dharma. Baik, setelah memahami landasan ini, kita dapat beralih pada salah satu tokoh penting yang menjadi fokus diskusi kita pada hari ini, yaitu John Dewey. Nah, berangkat dari pemahaman mengenai makna filsafat pendidikan, kini mari kita dalami pemikiran John Dewey yang memberikan kontribusi besar bagi pendidikan modern pada masa kini. Bisa dimulai dengan Kak Uli? Oke, jadi John Dewey adalah tokoh filsafat progresisme yang menekankan bahwa pendidikan harus berfokus pada pengalaman. Konsep utamanya adalah learning by doing, yaitu pendekatan belajar yang melibatkan siswa secara aktif melalui kegiatan nyata. Dewey juga menganggap sekolah sebagai miniatur society atau miniatur masyarakat, tempat siswa berlatih bekerja sama, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Selain itu, Dewey juga memandang guru sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan makna dari pengalaman mereka, bukan sekedar penyampaian informasi. Pemikiran Dewey juga menekankan pentingnya proses berpikir reflektif. Menurutnya, pendidikan tidak berhenti pada aktivitas, tetapi harus mendorong siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi pengalaman tersebut. Nah, dengan demikian, Dewey mengarahkan pendidikan pada pembentukan pribadi yang lebih aktif, kritis, dan siap untuk menghadapi dinamika kehidupan ke depannya. Oke, setelah memahami konsep dasarnya, selanjutnya mari kita melihat sejauh mana pemikiran John Dewey hadir dalam pengalaman belajar kita sebagai mahasiswa. Dalam perjalanan perkuliahan kita, apakah ada kegiatan atau pengalaman yang mencerminkan pendekatan John Dewey? Tentu saja, misalnya kegiatan micro teaching dan proyek berbasis masalah. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung. Ini sangat sejalan dengan learning by doing. Selain itu, diskusi kelompok, studi kasus, dan tugas kolaboratif yang kita lakukan juga mencerminkan gagasan Dewey tentang pendidikan sebagai proses sosial. Nah, benar banget itu Kak Uli dan Kak Dharma ya. Bahkan kegiatan seperti pembuatan media pembelajaran atau pembuatan podcast seperti ini pun menunjukkan bahwa pembelajaran aktif memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kita sebagai mahasiswa. Namun, tentu saja praktik pendidikan tidak terlepas dari tantangan. Karena itu, mari kita meninjau konteks pendidikan abad ke-21 di Indonesia pada saat ini. Bisa dimulai dengan Kak Dharma? Bisa. Pendidikan masa kini menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Pertama, rendahnya literasi membaca, numerasi, maupun literasi digital masih menjadi permasalahan utama. Kedua, terdapat ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
banyak peserta didik di daerah tertentu yang masih kesulitan mendapatkan fasilitas belajar yang layak. Ketiga, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menurut peserta didik untuk memiliki keterampilan baru agar dapat beradaptasi. Tidak hanya itu, tantangan terkait moral, karakter, dan kemampuan sosial juga semakin terasa di masyarakat modern. Situasi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan pendidikan yang tidak hanya fokus pada konten, tetapi juga pada perkembangan kompetensi abad ke-21. Nah, benar sekali ya. Dan pada titik ini, pemikiran John Dewey dapat menjadi rujukan yang relevan pada saat abad ke-21 ini. Nah, dengan memahami tantangan tersebut, selanjutnya mari kita kaji bagaimana pemikiran John Dewey dapat memberikan solusi bagi pendidikan Indonesia pada saat ini. Pemikiran Dewey sangat relevan untuk menjawab tantangan ke abad ke-21. Untuk meningkatkan literasi, misalnya, pembelajaran harus dirancang aktif dan berbasis pengalaman sehingga siswa benar-benar terlibat. Terkait ketimpangan akses, Dewey mengajarkan bahwa pengalaman lokal dapat dijadikan sumber belajar. Artinya, pendidikan tidak harus selalu bergantung pada teknologi tinggi. Menghadapi perkembangan AI, Dewey menekankan pentingnya kemampuan reflektif yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Ini menjadikan pendidikan berbasis pengalaman semakin penting. Prinsip Dewey juga mengingatkan kita bahwa pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk hidup bermasyarakat, sehingga nilai-nilai sosial dan kolaborasi perlu diutamakan. Nah, dengan demikian, John Dewey memberikan arah yang kuat bagi pengembangan pendidikan yang adaptif dan humanistik. Nah, sebagai penutup diskusi kita pada hari ini, mari kita sampaikan refleksi pribadi kita mengenai pemikiran John Dewey dalam konteks pendidikan pada saat ini. Bisa dimulai dari Kak Uli. Oke, bagi saya, Dewey ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan harus bermakna. Belajar bukan dari sekedar menghafal, melainkan membangun pemahaman melalui pengalaman. Saya memandang gagasan Dewey sebagai pengingat penting bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia. Kemampuan reflektif, empati, dan kerjasama tetap harus menjadi bagian utama dari proses belajar. Nah, lalu yang terakhir bagi saya sendiri, John Dewey menunjukkan bahwa proses belajar merupakan bagian dari kehidupan itu sendiri. Setiap pengalaman, baik akademik maupun non-akademik, berkontribusi pada pembentukan diri kita sendiri. Oke, demikianlah diskusi kami pada hari ini mengenai relevansi pemikiran John Dewey bagi pendidikan abad ke-21. Terima kasih kepada kedua rekan saya yang telah berpartisipasi dan memberikan pandangan serta analisis yang sangat berharga dalam pembahasan pada kali ini. Kami berharap diskusi ini dapat membantu dan memberikan wawasan dan pemahaman baru bagi para pendengar di luar sana. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah mengikuti podcast ini hingga akhir. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.